Itu tarawih itu dasarnya qiyamul lail, dasarnya tuh ya. Jadi 2 rakaat aja boleh, enggak tarawih juga enggak apa-apa. Nah cuma kalau enggak tarawih apa gawe di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya bersama supaya jadi wirid pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti biasa kita awali pula kajian kita dengan membaca Ummul Kitab. Fatihah itu kalau dibaca 5 quriat lah, sesuai dengan niat yang mau membacanya. Kita mohon kepada Allah, moga-moga kajian kita ini menjadi sumber rahmat buat ibu bapak kita semua. Mereka diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya pada posisi rahmat yang diridhoinya. Amin. Moga pula anak-anak keturunan kita nanti lebih soleh dari kita semuanya, dan kita pun dicerdaskan dengan agama Allah yang diridhoinya ini dengan rahasia Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma tsabbit jananana wa adiril haqqa ala lisanina waftah qulubana futuhal arifin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad. Benturkanlah sesama orang zalim menzalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Keluarga Nabi, sahabat, penuh rahmat, selamat. Masih kita mentilik prinsip Ki Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Beberapa ayat yang menjadi dasar beliau sudah kita baca. Ternyata begitu dahsyat ya ayat-ayat yang dikumpulkan beliau untuk menjadi prinsip berdirinya jamaah yang disebut Nahdlatul Ulama. Nahdlah itu artinya kebangkitan. Jadi ulama ini tidak boleh cuma nyerah saja, nonton saja. Ya, harus
harus berani. Tapi keberaniannya untuk tegaknya kalimat Allah dan untuk mendapatkan keridhoannya, bukan untuk yang lain. Ayat-ayat yang terakhir, yang bagian terakhir, beliau mensitir ayat Asy-Syura 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini ayat yang dibaca oleh, yang disitir oleh Kyai Hasyim Asy'ari dan sejumlah orang yang minta ya dijawab ya, kepada Tuhan mereka. Jadi minta diijabah, dijawab tuh diijabah. Jadi orang-orang yang kumpul itu di dalam Nahdlatul Ulama itu orang-orang yang maunya itu selalu bergantung kepada Allah. Jadi awal mula didirikannya NU itu dipilih orang-orang yang memang hidupnya selalu bersama Allah gitu. Tapi bukan berarti meninggalkan mereka yang masih belum bergabung untuk bersama. Itu prinsipnya. Kayak kita ngurus masjid nanti, ini kepengennya diurus oleh orang-orang yang kesehariannya mendatangi masjid. Jangan kayak kita ngajak mereka yang mereka punya kesibukan dan nggak sempat ke masjid, nanti masjidnya nggak terurus. Tapi jangan mereka kita tinggalkan. Nah, kita jadi kena objek dakwahnya. Nah itu yang dimaui oleh Kyai Hasyim Asy'ari. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan sholat. Tuh. Nah, itulah namanya aqamus shalah, negakkan sholat, bukan ngerjakan sholat. Dan urusan mereka orang-orang itu syura bainahum, suka dimusyawarahkan. Ini orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Kyai Hasyim Asy'ari. Karena itu beruntung kita punya orang seperti itu. Nah, ya. Adapun kemudian organisasinya sekarang ini ada yang disorot-sorot, itu bukan salahnya beliau. Itu. Kemungkinan mereka ini nggak dibaca lagi yang ininya ini. Prinsipnya itu kemungkinan itu. Nah, tapi itu kan sedikit. Yang banyaknya, terutama yang kulturalnya, NU ini luar biasa, masih menjadi sumber rahmat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, katanya. Dan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak, tidak terlalu pelit. Justru berjamaah itu tujuannya untuk mancing, ya. Bukan berjamaah itu untuk mendapat, mancing untuk mendapat yang lebih banyak, gitu. Sadar Tuhan, jangan keliru. Ibaratnya jamaah itu kolam, masjid itu kolam. Ada sedikit rezeki kita infakkan. Infak itu mancing.
Kalau kita yakin, jangan percaya doang, Mat, harus yakin. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mancing tuh di masjid. Ayo paling tidak seminggu sekali bawa duit tuh. Kalau perlu yang agak gede dikit, jangan milih yang coklat melulu yang dipilih tuh. Coba pilih dikit agak yang Kalau berinfak itu seperti satu dahan yang bertumbuh kan 7 dahan dan berbuah 100. Berarti akan dibalas oleh Allah dengan 100 kali. Kalau kita sedekahnya 50.000 di masjid kali 700 berapa? Hitung coba. 3.500.000. Tunggu saja, dari mana? Itu urusan Allah. Jangan-jangan buah sawitnya ya dah tambah lebat, yang mestinya berobat enggak berobat kita. Yakin, tapi harus yakin dan ikhlas. Jadi masjid itu sebagai satu kolam, satu media, satu wadah. Masya Allah. Ini kalau kita bisa berbuat begini, kenapa tidak? Ada ayat Allah, wa yudha'ifullahu ad'afan katsira. Allah akan melipat-lipat gandakan, sekehendak Allah lah melipatnya. Nah, jadi ayo kita bareng-bareng di masjid ini. Selesai, Kiai Hasyim Asy'ari menyusun ayat-ayat ini sebagai prinsip. Untuk itu kata beliau, amma ba'du. Amma ba'du itu, nah, sesudah itu semua, sesudah prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran itu semua, nah, beliau bilang, fa innal ijtima'a wat ta'awuna wal ittihada wat ta'allufa huwal amru allazi la yajhalu ahadun manfaatahu. Kaifa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullah ma'al jamaah. Ini katanya Kiai Hasyim. Sungguh yang namanya ijtima itu organisasi. Ijtima itu artinya jamaah. Ijtima itu perkumpulan, kebersamaan, berembukan. Wa ta'awun, dan saling tolong menolong. Wal ittihad, dan persatuan. Wa ta'alluf, saling empati. Ta'alluf itu saling mentilik yang baiknya, tidak saling mencari-cari yang jeleknya. Kapan dicari jeleknya, ketemu gak lo? Kita nih bukan orang sempurna, ada kali. Coba diteliti. STNK ada, apa lagi? Spion ada, helm ada. Ternyata ada yang kurang, apa? Tutup pentil. Kalau tidak dipermasalahkan, minggir. Saya itu sholat iya, rajin di masjid, benar nggak kita nih? Baca Quran is okay, pengajian terus.
ngerumpi. Aduh, penyakit ghadab di sini. Ghadab itu suka tidak senang sama orang, ya, tidak puas dengan rizki yang ada. Padahal hidup nih sedikit mat butuhnya. Yang penting primer itu terpenuhi, kemudian sekunder juga kebutuhannya enggak banyak-banyak banget. Nah, bener nggak? Tapi ketidakpuasan di sini nih. Nah, gitu. Aduh, jadi sholat sih rajin, baca Quran oke, pengajian mana baca kitab lagi. Tapi kalau ditilik, aduh ketemu keburukan. Makanya jangan terlalu aman kita dapat surga itu sebelum kita selalu tobat dan tobat. Ghadab itu juga suka justifikasi orang. Yang benar cuma aku, kamu salah semua. Ini masih ada yang ribut soal taraweh. Yang membenarkannya, yang paling benar 8, yang 20 bid'ah. Masya Allah. Saya bilang coba ngaji dulu deh. Ngaji, jangan gampang-gampang justifikasi itu. Kan yang dicontoh Rasulullah. Sekarang tanya, Rasulullah sholat tarawihnya berapa? Nggak ada yang berani jawab kecuali Sayyidina Umar yang jawab. Gitu. Nah, contohnya kayak ini. Makanya jangan gampang-gampang jas itu. Datang Ramadan, Rasulullah sholat. Bukan tarawih namanya, sholat qiyamul lail di masjid. Begitu dengar Rasulullah sholat sejamaah, besoknya rame. Sholat Rasulullah di masjid, tambah rame malam yang ketiga. Rasulullah nggak keluar lagi. Sampai subuh baru ngasih tahu, aku tidak keluar karena aku takut kamu nanti menjadikan hukum wajib sholat tarawih, memberatkan umat. Berapa rakaat sholat di masjid? Banyak perdebatannya. Ada yang 8 rakaat, ada yang berbagai macam hitungannya. Tapi ketika balik ke rumah, Rasulullah sholat lagi. Apa kata Siti Aisyah? Rasulullah sholat di masjid, sholat di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, di rumah saya, di rumahnya Siti Aisyah, tidak kurang dari 11. Berarti kalau sudah kurang dari 11 ditambah di masjid berapa itu? Berarti kan lebih dari 11. Lalu ada orang yang mengatakan pasti 11, berarti menghilangkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di masjid. Gitu. Jadi tidak usah nak mengatakan bid'ah segala macam. Ngerti juga tidak dengan bid'ah. Definisinya juga nggak dijelasin bid'ah. Coba siapa yang berani mengatakan bid'ah? Definisinya apa? Nah, maksudnya tuh justifikasi itu jangan. Karena itu katanya dibuat oleh Sayyidina Umar. Pandangan kita dengan Sayyidina Umar itu apa? Pandangan Rasulullah dengan Sayyidina Umar itu bagaimana? Kalau kita mau ngikut Rasulullah, harus sesuai dengan pandangannya dengan pandangan Rasulullah terhadap Sayyidina Umar. Gitu. Apa kata Rasulullah? Ikuti 2 orang yang paling lezat sesudahku. Nah, sesudah beliau yang paling lezat bagi umat Islam adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar
dijamin oleh Rasulullah, apapun yang dikatakan oleh Sayyidina Umar adalah hak. Tuh, ada hadisnya. Sayyidina Umar dikatakan lagi oleh Rasulullah 10 orang yang di antara 10 orang yang bakal masuk surga. Itu. Rasulullah mengunci dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Ikuti gaya hidupku dan gaya hidup Sayyidina Umar. Gaya hidup khulafaur rasyidin. Masuk 4. Sesudah aku. Nah, sekarang mengapa kita berbeda dengan Rasulullah? Rasulullah merekomendasikan seperti itu, kita mengatakan bid'ah kepada Sayyidina Umar. Subhanallah. Bid'ah dalam arti bid'ah dhalalah. Hati-hati. Hati-hati. Ya, ini supaya ngaji dulu, jangan gampang-gampang gitu. Sampai mana kita ngajinya? Kita fikihnya luas kok, banyak kita fikih itu. Tapi kalau dia meyakini bahwa sholat itu sekian, silahkan. Itu amalin aja, tapi jangan nganggap orang lain salah. Ribut aja yang ada. Ini ya saya ketua MUI, jadi banyak masalah di tempat-tempat masih ribut, masih ada yang ribut. Ini kenapa harus ribut? Nah, ini sholat yang 20 rakaat silahkan. Yang 8 silakan. Selesai 8 selesailah, ngapa ribut? Yang 20 tidak boleh nyata, tidak boleh ngato-ngato. Yang 8 jangan ngato-ngato. Yang 20 nah yang nggak sholat ini ya ayo jangan ditolak Ustaz. Kalau ada orang yang sholat di sini 8 rakaat balik selesai. Ya, kalau ada yang imamnya 8 kemudian sudah 8 witir, kemudian yang 20 nerusin, enggak masalah. Sudah witir terusin dengan tarawihnya, tidak masalah. Ada yang sholat 20 ternyata enggak kuat lututnya, cuma dapat 10 rakaat, balik enggak apa-apa. Bukan 8, bukan 20, dapat 10, balik. Enggak masalah. Di rumah diterusin, cuma dapat 2 sampai subuh, enggak kuat, cuma dapat 14 rakaat, enggak apa-apa. Jangan jadi keributan. Itu tarawih itu dasarnya dia mulai dasarnya tuh, ya. Jadi 2 rakaat aja boleh, enggak tarawih juga enggak apa-apa. Nah cuma kalau nggak tarawih apa gawe di rumah, nunggu cendol dulu lah. Gitu. Jadi nggak usah ribut lagi. Ada yang 20 laju, ada kayak di masjid kita ini ada yang 8 laju. Aku ngikut sampai 10, karena yang 2 sholat apa? Sholat witir. Gitu. Nah, sholat witir aku 3, imamnya 2, boleh nggak? Tidak usah bermakmum, ikut baik supaya tertib. Niat sholat sendiri, ngikuti makmum, ngikuti imam, imamnya selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita belum selesai, kita berdiri 1 rakaat lagi, kan 11 tuh. Kalau memang yakinnya begitu. Tapi kalau saya tetap yakin sholat yang 20 itu ya itulah tarawih. Gimana kalau yang tidak yakin dia memang imam kan? Bertemu imam 20, bertemu imam 8. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tarawih ini nggak ada rakaatnya sebenarnya. Yang pakai rakaat, jumlah rakaat itu Sayyidina Umar saja. Orang Mekah tarawihnya 20, orang Madinah tarawihnya 36. 4 mazhab semuanya 20.
Dan pengamalan umat Islam dari dulu sampai 100 tahun terakhir ini 20 semua. Nah setelah terakhir tahun 1330 Hijriah itu ada perdebatan. Kalau menurut kami kan, kalau memakai hadis Aisyah yang di rumah itu 11, bagi kami itu keyakinan, itu ikut mazhab ya, itu adalah witir. Kalau di Masjidil Haram itu bersekarang 20. Di Madinah juga 20, dulunya 36. Masjid Istiqlal 30. Masjid Palembang 30. Masjid Linggau. Jadi nak tengok, nak milih masjid mana? Masjid Palembang 20, Masjid Jakarta 20, Masjid Istiqlal, masjid apa namanya Palestina 20, Masjid Madinah 20, Masjid mana 20. Nah Ustaz Latuhar Masjid As-Salam. Hah? Apa juga sekarang? Nah, jadi ya sudah silahkan aja. Dari dulu 20, Masjid Rama 20, Masjid As-Salam 20, saya tukang imamnya. Nah sekarang jadi 8, ya sudah. Cuma untuk apa dikurang-kurang? Ayo, Ramadan akan datang, bisa ketemu apa tidak? Wallahu a'lam. Ya tak? Iya, masing-masing ada. Iya. Kalau nak banyak 20. 20 itu pertengahan, Pak. 20 itu dari kajian fikihnya yang paling mendasar dalilnya adalah 20. Kalau yang 8 tadi itu sholat Nabi dasarnya di rumah 11. Ternyata dibuat oleh kita 8, itu ya. Masalahnya di situ. Kemudian jadi sholatnya 11, kenapa dibuat 8? Nah, untuk cukup 11 ditambah sambungan, ibarat potongan kayu itu disambung. Jadilah 11. Sedangkan yang 20 ini adalah Sayyidina Umar yang mempeloporinya setelah dia jadi khalifah. Nah, sebagian ulama meyakini Sayyidina Umar ini Rasulullah sholat di masjid sempat 8 rakaat di awal tadi, di awal Ramadan, cuma 2 kali sholat, 3 kalinya tidak. Dan Rasulullah meneruskannya di rumah. Itu 8 rakaat. Konon Rasulullah meneruskannya di rumah ini bukan di rumah Siti Aisyah, di rumahnya istri yang lain, yaitu rumah Maimunah ya. 2 rakaat dibuatnya. 12 rakaat. Jadinya 20 rakaat, dan itu yang menjadi dasar Sayyidina Umar. Yang menjadi dasar kita, Sayyidina Umar direkomendir sama Nabi itu. Nah, tapi kalau memang punya keyakinan seperti itu tadi, ya silahkan, itu keyakinan kita. Keyakinan mereka seperti itu, cuma yang nggak boleh menjustifikasi bid'ah, membid'ahkannya itu. Yang mau 8, tadi bilang tidak sholat tarawih juga nggak apa-apa, sunnah. Nah cuma pegawai kalau tidak sholat mulai Ramadan ini kan. Ini mending kalau tua baik lagi cemberut pula. Nah deh gitu ya. Nah itu dikit lagi. Jadi yang namanya berkumpul, saling tolong menolong, bersatu, saling empati, ya, tak seorang pun yang tidak tahu bahwa itu adalah sangat manfaat. Karena apa? Rasulullah bersabda, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah itu, pertolongan itu di atas jamaah.
fa idza syadza syadzu minhum ihtatafat husyaitan kama yahtatifu dzi'bu minal ghanam. Orang yang tidak mau bergabung, nyeleneh, dia keluar dari kerombongan, dah galak diajak bersatu, dah galak diajak rembukan. Kalau kita di sini nanti akan diajak semua ini. Kalau nanti ada yang tidak mau, ihtatafatis syaitan, orang itu bakal disamber oleh syaitan. Sebagaimana yahtatifu dzi'bu minal ghanam, macan akan menyamber dari kambing yang keluar dari rombongannya. Begitu. Jadi kita akan ajak semua ini. Terus terang saya akan ketuk dari pintu ke pintu. Ada masalahnya jangan saling unek-unek. Pengen dikemukakan masalah apa? Masalah kajiannya pun kita hadapi kajiannya. Mau dalil kayak apa? Dalilnya ayo kita buka. Saya tidak hafal dalil, tapi kalau buka kitab, ayo, kitabnya banyak. Kita buka dalilnya. Ada orang yang tidak mau berdoa bersama, apa dalilnya? Itu. Ya, pengen doa dewek baik. Ada orang yang tidak mau salaman sama orang, apa dalilnya? Ayo kita cari dalilnya. Diselamatkan maksudnya gitu. Tapi kalau ternyata dia tidak galak, ya silahkan. Apa yang terjadi akan disambar oleh syaitan. Nauzubillah min dzalik. Begitu. Saya kira inilah banyak ini kajiannya tentang NU ini bakal. Nanti kita baca pula tentang pendirian Muhammadiyah, boleh, ya kan? Untuk dikaji. Saya kira inilah kajian kita. Nanti kalau ada yang nak diobrolin sesudah pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadikas salihin wa wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidina wa husni talaqqi masyayikhina wa ja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.